Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi training kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan melakukan training mengenai memahami selera dan preferensi tamu, yang merupakan strategi pemasaran yang berkualitas. Baik, kita masuk pada materinya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan kita untuk memahami selera dan preferensi tamu itu sendiri. Untuk ini saya mengelompokkannya menjadi dua. Yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya memahami selera dan preferensi tamu dalam industri food and beverage. Yang kedua itu memahami strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tamu dengan lebih baik. Jadi tujuan kita memahami selera dan preferensi tamu itu adalah untuk bisa lebih memahami lebih baik mengenai selera dan preferensi tamu itu supaya kita dapat menarik kesimpulan dan juga menciptakan strategi yang baik dalam memenuhi kebutuhan tamu dan mencapainya target penjualan kita. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada materi inti yaitu bagaimana sih cara kita memahami selera dan preferensi tamu yang menjadi strategi pemasaran yang berkualitas. Yang pertama itu adalah kita harus mengenali siapa sih tamu kita ini. Terdapat dua hal di sini yaitu yang pertama segmentasi, yang kedua itu analisis demografi dan psikologis. Pada segmentasi, kita itu harus mengidentifikasi bagaimana segmen tamu berdasarkan karakteristik demografi, psikologis, dan perilakunya. Contohnya di sini adalah wisatawan internasional, tamu bisnis lokal, keluarga, dan semacamnya. Yang kedua yaitu analisis demografis dan psikologis. Dapat kita contohkan yaitu memahami siapa tamu kita dari segi usia, pendapatan, minat, nilai, dan preferensi. Selanjutnya yaitu bagaimana informasi ini dapat membantu dalam menyesuaikan layanan yang kita berikan. Selanjutnya yaitu kita harus memahami tren dan preferensi pasar. Yang tren kuliner terkini. Di sini kita harus memahami dan menyelami tren makanan dan minuman yang sedang populer di kalangan masyarakat dan juga tamu kita sendiri. Contohnya yaitu yang sedang tren sekarang adalah healthy food, vegetarian food, makanan lokal, ataupun makanan viral lainnya. Dan kedua yaitu preferensi makanan lokal dan internasional. Kita harus mengidentifikasi preferensi tamu terhadap makanan lokal dan internasional. Dan juga bagaimana cara kita dapat mengintegrasikan menu sesuai dengan preferensi yang telah kita rancang untuk tamu itu sendiri. Selanjutnya, yaitu personalisasi layanan atau lebih tepatnya mengenai service yang kita berikan kepada tamu. Terdapat dua hal, yaitu pentingnya personalisasi. Di sini, kita harus memahami bagaimana personalisasi layanan dapat menimbulkan pengalaman tamu dan memberikan kepuasan yang lebih besar. Kedua, yaitu strategi untuk mengumpulkan data personalisasi tamu. Selanjutnya, yaitu adalah kiat untuk mempersonalisasikan layanan. Bagaimana cara kita mengkiat untuk mempersonalisasi layanan? Yang pertama yaitu menyediakan pilihan khusus sesuai dengan preferensi tamu. Yang selanjutnya yaitu pelatihan staf tentang cara berinteraksi secara personal dengan tamu yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu kita harus menerapkan konsep menu yang menjual. Maksudnya di sini adalah menu yang kita tawarkan itu adalah menu yang dapat menarik perhatian dari konsumen atau tamu kita. Di sini saya menjabarkannya menjadi dua. Yang pertama yaitu desain menu yang efektif. Di desain menu yang efektif terdapat dua hal. Yang pertama yaitu adalah tips untuk merancang menu yang menarik, informatif, dan mengunggah selera. Yang kedua yaitu penggunaan gambar dan deskriptif yang menarik. Selanjutnya adalah yang kedua penyajian yang menarik. Di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana penyajian makanan yang menarik dapat meningkatkan pengalaman tamu.
Dan selanjutnya adalah kreativitas dan penyajian untuk menciptakan kesan yang tak terlupakan. Selanjutnya adalah komunikasi yang efektif. Kita sebagai waiters atau yang melayani tamu, kita harus memberikan komunikasi yang efektif antara tamu dan juga kitanya. Terdapat dua hal, yaitu adalah yang pertama adalah komunikasi dengan tamu. Pada komunikasi dengan tamu, cara efektif berkomunikasi dengan tamu untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Jadi kita harus memahami apa sih kebutuhan dan preferensi tamu dengan melakukan komunikasi yang efektif dengan tamu tersebut. Dan itu menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses oleh tamunya. Dalam hal komunikasi yang efektif, kita harus bersikap responsif. Responsif sendiri adalah hal yang penting karena kita dapat merespon umpan balik yang diberikan oleh tamu secara efektif, dan juga responsif atau umpan balik ini juga akan menjadi observasi atau evaluasi bagi kita sendirinya. Selanjutnya adalah analisis data dan umpan balik. Yang pertama yaitu pentingnya analisis data, yaitu bagaimana data analitik dapat membantu kita memahami selera dan preferensi tamu, dan juga alat dan metode untuk menganalisis data tamu tersebut. Yang kedua yaitu memanfaatkan umpan balik tamu. Ada dua hal. Yang pertama itu strategi untuk memanfaatkan umpan balik tamu secara efektif untuk meningkatkan pelayanan. Contohnya yaitu tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik. Jadi jika seandainya ada feedback yang diberikan oleh tamu, kita harus mengevaluasinya dan menginkludkannya untuk sebagai penilaian atau evaluasi diri kita untuk ke masa depannya. Selanjutnya adalah evaluasi dan studi kasus sukses atau kasus-kasus yang berhasil kita terapkan selama di lingkup penjualan kita. Yang pertama yaitu contoh-contoh kasus keberhasilan. Di sini kita harus menganalisis studi kasus tentang hotel atau restoran yang berhasil memahami dan memenuhi selera tamu dengan baik. Dan juga pelajaran yang dapat dipetik dari kesuksesan mereka. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik. Di sini kita dapat mempelajari dari kasus sukses dan dalam memahami selera dan preferensi tamu, dan juga bagaimana cara kita dapat menerapkan strategi yang sama dalam bisnis kita. Jadi eh, kasus sukses dari hotel atau restoran lain itu dapat kita jadikan contoh dan kita implementasikan pada strategi kita dalam menjalankan strategi bisnis kita. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Dalam hal ini, kita harus melakukan langkah-langkah konkret yang berkenaan dengan strategi yang telah saya jabarkan sebelumnya. Yang kedua adalah menciptakan koordinasi dan strategi kerja sama tim yang baik guna meningkatkan pelayanan. Yang terakhir adalah menciptakan komunikasi dan atmosfer yang baik. Jadi, tiga hal ini penting untuk menciptakan koordinasi dan pemberian eh, strategi pemasaran yang baik guna memahami selera dan preferensi tamu. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada dari rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya mengenai materi kita pada malam hari ini? Baik, saya izin bertanya. Baik, silakan. Mengapa memahami selera dan preferensi tamu dianggap strategi pemasaran yang berkualitas dalam industri food and beverage? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Mengapa memahami selera dan preferensi tamu dianggap strategi pemasaran yang berkualitas dalam industri food and beverage service? Hal ini dikarenakan dengan kita memahami selera dan preferensi tamu, kita itu dapat meningkatkan kepuasan tamu itu sendiri, sehingga itu dapat membangun loyalitas dari tamu dan kita sendiri sebagai pembisnis, dan juga membedakan bisnis kita sendiri yang kita jalankan dengan bisnis pesaing lainnya. Jadi itu akan memberikan nilai plus untuk kita sendiri sebagai pebisnis jika kita memahami selera dan preferensi tamu. Apakah saudari mengerti dengan jawaban saya?
Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup sesi training kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.